Puji Tuhan, Shalom saudara. Selamat pagi, selamat datang dan beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus kiranya senantiasa ada buat kita semua kasih dan kasih sayangnya untuk kita semua yang ada di sini. Puji nama Tuhan. Waktu terus berjalan, kita masih mempersiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam menyembah Tuhan. Betapa sungguh indahnya Tuhan yang senantiasa ada buat kita semua, dimanapun, apapun keadaan kita. Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Terima kasih Yesus.
sembah Yesus. Mari sembah kepada-Nya. Kita mau memuji dan agungkan nama-Mu. Dengan tubuh, jiwa, dan roh kami mau mengagungkan Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Suci dan kudus melayakkan kami Tuhan, untuk dapat menikmati hadirat-Mu Yesus pada pagi hari ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Suci-sucilah Engkau Allah, kudus-kuduslah Engkau Bapa. Haleluya. Mari sembah Yesus, tinggikan nama-Nya.
surga. Kami menantikan Engkau kembali hadir di tengah-tengah kami untuk mengangkat kami Tuhan ke tempat-Mu yang kudus, bahwa kami lebih dalam menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kuasa-Mu, Roh-Mu Tuhan yang senantiasa membawa kami hanya ke dalam kuasa dan kasih-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami dan dalam pelayanan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan, semuanya karena kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami yang melayani-Mu, kami jemaat-Mu yang sudah hadir, Engkau yang telah persiapkan hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang akan memberitakan firman. Engkau sucikan, kuduskan hati dan kepikiran kami semuanya Tuhan, tanpa terkecuali. Tuhan berkati dan lingkupi setiap sudut ruang ini ya Tuhan, seluruh gedung ini ya Bapa. Biarlah kami dapat memuji dan menyembah-Mu dengan hikmat Tuhan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan Tuhan berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus yang berajar dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, saudara kita semua tetap bangkit berdiri. Kita mau menikmati pujian ini. Kita mau sama-sama belajar ya. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan.
kasih setianya dalam hidup kita. Sebentar kita mau bacakan ayat hafalan kita sebelum kita menikmati firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya ke-21. Dalam hitungan ketiga kita mau baca bersama. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sekali lagi, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk dihantui oleh firman-Nya. Inilah ujian kami, pengakuan kami. Lalu kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Untuk menjauhi roh kami tidak mampu sendiri berjalan tanpa Engkau. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat. Thank you Jesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan
Tuhan kepada hamba kepada kami Tuhan, dan kami semua Tuhan, setiap perjalanan dalam kehidupan kami Tuhan, bahkan kita berbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya kami diam ya Tuhan untuk berkata firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama saja Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Saudara, saya ajak kita semua membuka firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Zefania pasalnya yang kedua. Zefania pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakannya untuk saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Zefania pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Judul perikop: seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Pada masa zaman Nabi Zefania hidup, yaitu di mana Yosua bin Amon memerintah sebagai raja Yehuda. Bangsa Yehuda mengalami apa yang disebut cuek, acuh tak acuh terhadap perkara rohani. Mereka lebih fokus, lebih mengejar perkara-perkara jasmania, lebih tertarik kepada silamnya keindahan perkara duniawi. Dan ini juga dapat terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan jika kita tidak terus bermawas diri, karena tidak ada seorang pun yang dengan kekuatannya merasa cukup, penuh, dan mampu. Ketika mereka ada dalam keadaan acuh tak acuh, yang tadi saya katakan kondisi cuek terhadap perkara-perkara rohani, maka datanglah firman Tuhan melalui Nabi Zefania pada bangsa Yehuda, dan ini berupa teguran yang keras. Tuhan menegur mereka dengan keras. Tuhan mendapati kondisi mereka tidak lagi memiliki gairah dan semangat
untuk mencari Tuhan. Gairah akan perkara-perkara rohani mereka kesampingkan. Tidak lagi menjadi prioritas utama di dalam hidup mereka. Perkara-perkara rohani tidak lagi menjadi hal yang penting, sehingga Tuhan mendapati mereka acuh tak acuh, tidak bersemangat, tidak lagi bergairah, tidak lagi berusaha berintimasi dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Ibadah pada waktu itu dijalankan hanya sekedar rutinitas dan kewajiban belaka. Maka Tuhan berkata melalui Nabi Zefanya, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Menjadi satu pertanyaan, mengapa judulnya seruan untuk bertobat? Rupanya ketidakacuhan, cuek terhadap perkara-perkara rohani, itu jahat di mata Tuhan. Dan orang bangsa ini harus bertobat, menyadari keberadaan diri mereka. Tuhan menghendaki pertobatan dari hal ketidakacuhan, dan Tuhan menghendaki bangsa Yehuda berbalik lagi kepada kasih Tuhan dan melakukan kembali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, sebabnya judulnya seruan untuk bertobat. Tuhan tidak menganggap enteng perkara cuek atau acuh tak acuh. Bukan saja kita harus bertobat karena kita mungkin mencuri, atau kita bertobat karena kita melakukan hal-hal yang jahat, membunuh, berdusta, berzina. Tapi dalam hal sikap acuh tak acuh, cuek terhadap perkara rohani, Tuhan menuntut pertobatan di dalamnya. Roma mencatat pada pasal 2 ayat 4, janganlah kita ini menganggap sepi kemurahan Tuhan. Memang Dia itu Tuhan yang besar kemurahannya, Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu tidak besar kemurahannya, saudara dan saya itu binasa. Janganlah kita menganggap sepi kesabaran Tuhan. Tuhan itu memang panjang sabar, besar kasih setianya, tercatat dengan jelas dalam firman-Nya. Karena kesabarannya Dia berulang-ulang kali, ya, mengampuni bangsa umat pilihannya yang keras tekuk, bebal, suka memberontak. Roma 2 ayat 4 juga mencatat, janganlah kamu menganggap sepi kelapangan hatinya. Mari kita baca dalam Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayatnya yang keempat. Maukah kau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah kau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jangan karena Tuhan
limpah kemurahan-Nya. Karena Tuhan panjang sabar. Sehingga kita menganggap seolah-olah Tuhan itu tidak ada dan tidak memperhatikan hidup kita. Ini yang terjadi pada waktu itu. Ya, walaupun tidak secara eksplisit nyatakan, tapi kalau kita pelajari kitab Zefanya, bangsa ini menganggap Tuhan itu tidak ada. Jadi mereka hidup menurut keinginannya sendiri. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan lain di luar daripada Tuhan. Pada ayat 12 Zefanya 1. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Digambarkan keberadaan hati bangsa Yehuda itu seperti anggur yang sudah mengental di atas endapannya. Bebal. Dan itu terlihat dari ketidakacuhan mereka terhadap perkara-perkara rohani, terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka menganggap Tuhan tidak ada. Perhatikan saja, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Tuhan dianggap bagaimana dengan mereka? Tuhan tidak berbuat baik, Tuhan tidak berbuat jahat. Saudara dapat simpulkan perkataan ini. Bagaimana pribadi Tuhan bagi mereka? Kalau Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat, abu-abu. Dan ini banyak terjadi keadaan rohani di hari-hari akhir. Tidak dingin, tidak panas, tidak gelap, tidak terang, hidup dalam dunia abu-abu. Acuh, tak acuh, tidak memiliki gairah dan semangat untuk perkara-perkara kekekalan. Dan dalam hal ini Tuhan menghendaki kita harus bertobat dalam hal ini. Mengapa? Mengapa melalui Nabi Zefanya Tuhan menyerukan pertobatan untuk bangsa Yehuda, agar mereka segera bertobat dan berbalik kepada kasih Tuhan dan melakukan kehendaknya. Yang pertama kita dapati dalam Zefanya 7, Zefanya 1 ayat 7 sampai 14. Seruan pertobatan dari ketidakacuhan, dari keberadaan hati yang cuek, tidak memiliki semangat, tidak memiliki gairah, lebih mementingkan fokus hidupnya akan perkara-perkara duniawi. Tuhan berseru untuk bertobat. Jangan pikir pertobatan itu karena engkau melihat hal-hal yang tidak kudus, karena engkau berdusta, berbohong, mencuri, dan lain-lainnya. Kau juga dan saya harus bertobat dari hati yang cuek, acuh tak acuh. Karena apa?
Zefania 1 ayat 7 sampai 14. Saya bacakan ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Jangan pikir kalau karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kesabaran Tuhan, saudara sudah diselamatkan. Saudara selamat terus. Tindakan saudara apapun, saudara tetap selamat. Saudara cuek, taat respon terhadap perkara-perkara rohani, kekekalan saudara pikir karena kemurahan dan kesabaran, kebaikan Tuhan sekali selamat, saya akan selamat. Dan saudara menggunakan waktu dengan keinginan sendiri, tanpa melihat hati Tuhan bagaimana dengan sikap kita, saudara pikir tetap selamat. Roma mencatat bangsa Israel umat pilihan ini menjadi contoh, dikatakan menjadi contoh bagi engkau, saya gereja Tuhan di akhir zaman, agar tidak terjadi seperti kita, seperti mereka keadaan kita, sehingga generasi bangsa pertama itu, yaitu bangsa Israel generasi pertama itu tidak masuk tanah perjanjian. Kalau Bapak Ibu lihat dan kitab Roma itu jadikan contoh. Kita berpuas diri dalam keberadaan kita sekarang ini, sementara orang bergerak dalam arus kegerakan Tuhan dengan respon yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kita sibuk, entah sibuk apa saja, sampai kita 1 jam saja tidak bisa memberi waktu untuk membangun intimasi dengan Tuhan. Saudara mungkin berkata, saya di rumah berdoa itu dengan keluarga dan lain-lainnya. Mengapa ada persekutuan? Pasti Tuhan punya maksud di dalamnya. Mengapa Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka? Pasti Tuhan punya tujuan di dalamnya dengan ada persekutuan. Walaupun saudara mungkin bisa menjalani, saya setiap pagi membangun dengan membaca renungan dan berdoa. Berkumpul dalam satu komunitas, mana Tuhan ada di antara. Yang pertama, mengapa seruan pertobatan ini ditujukan kepada bangsa Yehuda yang acuh tak acuh dan tak bersemangat untuk perkara-perkara rohani? Karena hari yang hebat itu sudah dekat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 2000 tahun ini sudah datang nubuatan kepada bangsa Yehuda. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman, yang tidak lama lagi. Tadi malam saya bicara dengan Ibu Panjaitan Jembatan. Iya benar yang maka firman Tuhan datang kalau waktu tidak dipersingkat, mungkin tidak ada yang selamat, karena kasih itu semakin dingin. Telinga itu semakin tebal untuk mendengar bisikan yang paling kecil dari batin orang percaya untuk datang kepada Tuhan, membangun intimasi. Sehingga telinga mereka itu lebih diberikan, Timotius mencatat, untuk sesuatu yang menyenangkan, mendengarkan sesuatu yang menjadi bahan menyenangkan mereka secara. Itu sebabnya Ibu, waktu Tuhan dipersingkat. Dan kita harus mengerti ini. Dan seruan ini juga datang kepada
kepada gereja Tuhan, bukan saja di sini, di mana-mana tempat. Saudara, jangan marah kalau firman ini datang. Agar kita bertobat dari ketidakacuan kita, agar kita bertobat dari kecuekan kita. Dengarkanlah batinmu, kalau batinmu itu masih bersih. Lawan, emang dalam dia mencatat ada peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Daging ini maunya udah, badanmu lagi tidak enak, atau banyak lagi alasan. Dan ini memang boleh dilesatkan, tapi lawan. Kan Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Kalau engkau memberi dirimu untuk dipimpin dan tidak memberi dirimu untuk keenakan, kelezatan, kenyamanan daging, maka engkau akan menang. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, di mana Roh Kudus mau engkau ada di sana, maka engkau akan berjalan ke sana. Tapi yang terjadi dalam kehidupan bangsa ini, mereka acuh-acuh. Tidak ada gairah dan semangat untuk perkara-perkara. Kalau untuk hal-hal yang di luar perkara-perkara rohani, wah apapun lakukan. Tidak salah, tapi saudara harus punya prioritas, ya. Masuk saya di firman tertuju pada saya duluan, dan saya belajar. Punya prioritas, tidak salah. Kita harus bikin juga keseimbangan, tapi jangan berat untuk perkara-perkara jasmani dunia, untuk perkara-perkara rohani kekekalan, mana kerajaan Allah ada di atasnya. Kita tidak bersemangat, kita acuh-acuh, kita cuek, kita tidak memiliki gairah. Ingat, hari Tuhan sudah dekat. Ini sudah disampaikan pada zaman Nabi Zefanya, apalagi kita, gereja Tuhan yang hidup di hari-hari akhir. Jangan tinggal dalam zona rasa cukup. Jangan tinggal dalam zona nyaman, apalagi dalam keadaan keberkatan. Yang saya sudah sampaikan dalam Ulangan, mereka lupa kepada Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ketika rumah mereka makin banyak, harta benda makin banyak, mereka makin gemuk dan sehat, mereka lupa kepada Tuhan. Mereka acuh-acuh, mereka cuek. Tapi bisa juga orang karena pahit hati, tawar hati, karena penderitaan yang terus-menerus menekan, mereka mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Iman mereka goyah, mereka menjadi cuek, acuh-acuh. Mereka berpikir Tuhan tidak mendengar doa saya, Tuhan tidak menjawab apa yang saya serukan. Untuk apa saya memikirkan hal-hal yang Tuhan pikirkan? Ada dua kemungkinan, dan kita mau koreksi mana kita berada, kondisi kita saat ini. Tuhan tidak ingin seorang pun binasa, terhilang selama-lamanya, sehingga seruan pertobatan ini datang. Bertobat kamu dari acuh tak acuh, bertobat kamu dari cuek akan perkara-perkara rohani, karena hari Tuhan sudah dekat. Saudara tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas atau apa yang kau kumpulkan. Saya tidak melarang saudara rajin bekerja, karena Tuhan katakan juga diberkati orang yang tangannya rajin bekerja. Tapi sekali lagi, jaga itu prioritas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, dan adakan keseimbangan. Jangan berat untuk perkara-perkara dunia, tapi memandang ringan akan perkara-perkara rohani. Ayat 18, pada Zefanya 1, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Pada hari kegemasan itu, pada hari Tuhan itu, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka. Pada
Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Saudara mengandalkan apa? Pekerjaanmu, profesimu, kekayaanmu, hartamu, emasmu, tidak menyelamatkan. Itu yang terjadi kalau kita memberatkan dunia ini. Yang pada akhirnya semua akan dibinasakan. Gak bawa emasmu, gak bawa profesi ke dalam surga. Terus sebabnya, fokuslah, miliki gairah untuk perkara-perkara rohani, perkara kekekalan. Mari kita mau bertobat dari sikap kita yang acuh tak acuh, cuek. Jangan seperti bangsa Yehuda. Tuhan tidak berbuat baik, Tuhan juga tidak berbuat jahat. Tuhan pengertian, itu Tuhan yang apa-apa. Tidak ada proporsi Tuhan dalam keberadaan bangsa Yehuda yang sungguh-sungguh mereka hormati dan takut akan Tuhan, sehingga inilah sikapnya acuh tak acuh. Saudara dan saya, kita mau membela diri dengan berbagai hal, tapi tindakan kita itu tidak bisa menutupi apa sesungguhnya keberadaan rohani kita. Dan itu akan teruji seperti halnya kurang lebih 500 murid-murid yang menunggu di loteng Yerusalem menanti penggenapan janji Tuhan, atau 10 anak darah. Itu akan teruji dalam proses rontok. So, mereka tetap bertahan dan selamat. Manakah keberadaan kita di hari-hari ini? Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar katanya, dengar. Hari Tuhan pahit, pahlawan pun menangis. Mengapa seruan pertobatan ini datang? Satu, karena hari Tuhan sudah dekat. Tuhan tidak ingin seorang pun binasa dan terhilang. Yang kedua, pasti penghukuman dari Tuhan akan dinyatakan. Yefanya 1 ayat 2 sampai 6. Penghukuman Tuhan itu diberikan. Nah, sebab tadi kita baca Roma 2 ayat 4, jangan anggap sepi itu cuek, ya. Bodo amat. Ini bahasa anak zaman sekarang, saya suka perhatikan ya, di lingkungan sekolah atau apalagi dalam bersosialisasi. Banyak anak-anak semua bodo amat, bodo amat. Ada rasa syukur yang luar biasa hidup di zaman angkatan tahun 70-an. Gak ada perkataan koordinasi orang tua atau dalam pergaulan sekolah atau kata bodo amat. Bodo amat itu kan bahasa cuek, kan kita aja. Kalau orang tua nasihat kita tunjuk bodo amat. Mungkin sebagai jalan maunya gak mendengar orang tua bilang. Ini Tuhan tidak mau ya, Tuhan itu Bapak dan kita anak-anaknya. Dan penghukuman dari Tuhan itu pasti akan dinyatakan. Penghukuman Tuhan itu diberikan untuk menyatakan kebesaran kuasa Tuhan dan keadilannya. Tuhan memang penuh belas kasihan, Tuhan memang penuh kemurahan, Tuhan memang panjang sabar, Tuhan memang besar kasihnya. Tapi Dia juga adalah Tuhan yang menyatakan kebesaran kuasa dan keadilannya. Nah, disitulah kita juga harus ingat. Ada dalam firman Tuhan kita. Jangan kamu lihat saja sisi Tuhan yang penuh kasih, penuh rahmat, besar anugerah. Lihat juga sisi lain dari pribadi Tuhan, bahwa Dia adalah
Tuhan yang adil dalam menyatakan keadilannya. Di sana Dia nyatakan penghukumannya bagi mereka yang tidak mau mengikuti kehendaknya, berjalan menuruti kehendak keinginan diri sendiri. Bebal dan penghukuman untuk keadilan dari Tuhan ini nyata, itu pasti, bukan hanya sekedar kata-kata yang kita baca dalam firman melalui peristiwa-peristiwa yang bagaimana Tuhan seringkali izinkan dihukum umat pilihannya ini. Bagi kita carang-carang yang cangkokan, bukan dari bangsa yang murni pilihan umat Tuhan. Penghukuman dari Tuhan itu pasti akan dinyatakan dalam waktu dan dengan cara Tuhan sendiri. Itulah sebabnya, ya Bapak Ibu, gereja, saya dan saudara harus berjaga, berwaspada, dan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan dengan setia. Mari bertobat dari sikap acuh tak acuh dan curang. Tuhan masih lama, dari zaman Jeremia sampai sekarang, mana itu hari Tuhan? Ada kan yang 1 Petrus mengejek tentang hari Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah katakan dalam firman, pasti terjadi. Sebabnya tadi kita baca dalam Zefanya, cepat sekali. Bapak Ibu perhatikan, hidup itu harus memperhatikan ya. Kita baca firman harus memperhatikan. Jangan baca firman melewat. Harus memperhatikan, baca firman harus memperhatikan. Bukankah waktu sekarang berjalan gitu cepat? Kadang-kadang kalau saya lagi berdiri di rumah, suka berpikir gitu, cepat banget ya. Kemarin saya baru datang sama anak sekolah itu, sudah mau habis lagi tahun 2020. Cepat. Besok sudah, coba rasakan, besok sudah minggu lagi kita sudah ketemu lagi. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Yang ketiga, mengapa seruan pertobatan dari sikap tidak bergairah akan perkara-perkara rohani, acuh tak acuh? Karena ya, waktu kesempatan untuk bertobat itu bukan terus menerus ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa, lakukan saja apa yang kita mau lakukan sekarang. Jangan pikir demikian, kita tidak tahu satu hari ke depan. Makanya Wahyu catat, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Karena ada orang mengikut Tuhan puluhan tahun, satu hari terjebak dia dalam keadaan mati, ada di rumah pelacuran dalam keadaan perzinahan dan berbuat dosa. Lah, dari mana itu? Tapi kematian yang berharga, berbahagia kalau kita tetap ada di dalam Tuhan dan hidup terus-menerus dalam pertobatan. Nah, itu yang namanya berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Kalau pikiran kita selama ini hanya berpikir, oh karena Kristen dikubur dengan acara Kristen ya. Walaupun kemarin habis berzina, itu yang mati berbahagia di dalam Tuhan ya. Penguburannya datang oleh pendeta dengan acara Kristen. Oh tidak, mati di dalam Tuhan itu saudara hidup terus di dalam kekudusan dan kebenaran dengan setia ya, ada di dalam itu. Makanya yang ketiga, seruan pertobatan ini datang kepada bangsa Yehuda karena kesempatan untuk bertobat itu dikatakan kalau kita pelajari dari lebih dalam, bagi bangsa ini hampir selesai. Berarti ada waktunya. Tidak ada lagi kesempatan atau sering kita dengar pintu anugerah. Itu yang saya katakan, 5 darah yang bodoh karena mereka cuek, acuh tak acuh.
tidak mengerti kehendak Tuhan, mau bawa caranya sendiri. Yang satu bawa persediaan minyak, yang satu mau caranya sendiri. Tuhan, bukakan pintu. Maaf ya, pintu sudah tertutup. Saya tidak mengenal kamu. Saya tidak marah-marah yang pada jemaat sini. Ini saya duluan. Ya, karena Tuhan ngasih kita tidak selalu anugerah waktu kesempatan. Dan bangsa ini ditegur dengan keras karena waktu kesempatan itu mereka waktu Tuhan segera tiba dengan pengumuman yang akan dinyatakan. Di saat yang bersamaan juga kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan itu tidak terus menerus. Bapak ini pernah baca kan, firman akan diangkat, orang mencari ke sana sini, dan firman itu tidak ada lagi. Nah, waktunya masih Tuhan berikan. Mari, semangat, jangan merasa cukup, jangan cuek, jangan acuh tak acuh. 3 hal ini karena hari penghakiman, hari Tuhan sudah dekat, dan penghukuman yang pasti akan nyatakan, serta tidak selalu butuh kemurahan itu. Bahteramu sudah cukup tutup. Saudara komplit itu hak prerogatif Tuhan. Tutup. Mari menggunakan waktu yang singkat ini dengan bergairah, ya, semangat di dalam Tuhan. Jadi bagaimana? Zefanya 1 ayat 7 menjadi jalan keluar bagi saya dan saudara. Zefanya 1 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Berdiam diri dalam hari ini bukan berarti saudara tidak melakukan apa-apa. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan itu di sana menunjukkan keintiman saudara dengan Tuhan. Kemudian bagaimana? Kita lihat dalam Zefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Cari Tuhan, cari wajah-Mu. Kemanakah aku akan pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Enak baru jauh daripada Tuhan. Kering, capek, hilang damai sejahtera, kusut hidup kita. Cari Tuhan, berdiam diri, bangun intimasi dengan Tuhan. Pergunakan kesempatan. Saya kalau ngomong ini jangan dipikir macam-macam. Dari hatiku sebagai hamba Tuhan itu bagaimana? Sedih saya, menangis saya di hadapan Tuhan. Jadi ini sudah hari keberapa? 2:10 malam. Mari datang ya Bapak Ibu. Tidak selalu kesempatan ini terulang lagi. Waktunya sudah dekat.
Gereja Tuhan itu kuat kalau limpah dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Gereja Tuhan itu disingkirkan jauh dari mata ular naga, iblis, antikris, dengan sayap burung nasar dan merupakan gambaran Roh Kudus. Bagaimana kalau gereja Tuhan tidak penuh? Ini contohnya, ya. Yang terakhir, bagaimana supaya kita terus memiliki gairah semangat, tidak cuek selain membangun intimasi berdiam diri di hadapan Tuhan, mencari Tuhan. Ayo carilah Tuhan, cari. Ya. Satu buku saya baca, saya ulang-ulang gitu setiap kali, karena kayaknya habis baca itu, ya memang dia bukan Alkitab tapi mendorong, ya, pemburu Tuhan. Dari tahun berapa saya beli buku itu, saya baca lagi. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan bukakan. Kita belum memburu Tuhan, harus mencari Tuhan. Yang terakhir, supaya kita memiliki gairah dan semangat, ya, setelah bertobat dari ketidakacuhan, Zefanya 3 ayatnya yang ke-9. Ini, ya, yang Tuhan kerjakan ketika kita kembali membangun intimasi dengan Tuhan dan mencari Tuhan dengan kerendahan hati. Orang yang sombong itu sulit untuk menerima, ya, nasihat kebenaran firman Tuhan. Dia terus merasa diri benar. Tapi orang-orang yang rendah hati, sekeras apapun firman, dia mau dengar. Itulah sebabnya mencari Tuhan itu dalam Zefanya itu disertai dengan mencari kerendahan. Karena itu berjalan seiring, nggak bisa Bapak Ibu dilepaskan. Orang yang memiliki gairah untuk mencari Tuhan itu pasti dia orang yang mau dengar dan tunduk akan firman Tuhan. Hatinya direndahkan sedemikian di hadapan Tuhan sehingga dia dengar. Yang selanjutnya, apa yang setelah kita kerjakan, Tuhan pun juga mengerjakannya dalam hidup kita sehingga kita bersemangat dan bergairah dan tidak acuh tak acuh. Ayat 9, Zefanya 3 ayat 9 sebagai ayat terakhir. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadat kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang berserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang lihat congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. 1-2 bagian kita untuk bangkit dan bersemangat bergairah lagi dalam Tuhan, membangun intimasi, berdiam diri di hadapan Tuhan, mencari Tuhan. Bagian yang ketiga ini, Tuhan bekerja. Ketika kita memiliki kemauan, Tuhan bekerja di dalamnya. Karena kita ini memiliki free will. Kita bukan robot secara ayo cari Tuhan, tidak. Kita ini mitra dengan Tuhan. Lakukan bagian kita, Tuhan turun tangan, ya. Selain bangsa Yehuda, ya, maka janji keselamatan itu juga tersedia bagi saya dan saudara. Katakan, maka dibersihkanlah kita, dibaharuilah kita. Itu ditunjukkan, ya, secara
Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku
mungkin sekali lagi panjangkan berdoa Tuhan. Ku nyanyi Tuhan, pada saat pagi hari ini Engkau Tuhan, firman-Mu Tuhan membangkitkan kami kembali, memberikan gairah, memberikan kemajuan dan kemajuan bagi kami untuk Engkau pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami sudah dengar. Firman-Mu membentuk kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Apa menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami ini Tuhan. Engkau berbicara kepada kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Firman-Mu membentuk kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Supaya kami Tuhan mengerti. Supaya kami semakin hari semakin mengerti akan kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami. Ini Tuhan, waktu kecurahan kuasa Roh Kudus dari gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami perlu jemaat-Mu, urapan kuasa Roh Kudus-Mu 2 kali dobel porsi Tuhan, supaya kami boleh terangkat Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami jangan tertinggal Tuhan. Kami mau terangkat oleh kuasa-Mu Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ini malam keempat Tuhan, nanti malam kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan, khususnya sidang jemaat yang datang pada hari ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, supaya kami boleh datang nanti malam Tuhan untuk berdoa dan berdoa kepada Engkau, supaya sidang jemaat boleh dijamah kuasa Roh Kudus-Mu, oleh dicurahkan kuasa Roh Kudus-Mu dari surga Tuhan. Kami perlu Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Terutama Tuhan, supaya kami jangan tertinggal Tuhan di dalam dunia ini, supaya kami terangkat oleh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati hamba yang sudah memberikan firman-Mu Tuhan. Dimanapun dia melayani Engkau Tuhan, berkati dia, berkati rumah tangga mereka, berkati semua seisi pastori Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami memberikan persembahan kami untuk bekerja-Mu di tempat ini Tuhan. Seberapa kami yang hadir, inilah kami Tuhan. Ubah hati dan pikiran kami, memberi yang terbaik kepada pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau menjalankan persembahan kami. Haleluya. Amin. Naikkan pujian, marilah Tuhan beserta kami, berilah kami sayap lunas. Marilah Tuhan beserta kami, berilah kami sayap lunas. Seru datang kuasa anti, telah tersinggir di padang belantara. Marilah Tuhan, marilah Tuhan beserta kami, berilah kami sayap
saudara yang ditunjuk untuk melayani Tuhan itu ada di warga jemaat yang Bapak Ibu Saudara terima. Saya mengingatkan kembali, ya ini ada undangan khusus untuk kita semua bahwa dari tanggal 26 Mei sejak hari kenaikan Tuhan Yesus sampai tanggal 4 Juni 2022 itu ada doa pencurahan Roh Kudus mulai jam 7 malam sampai dengan selesai di gereja. Ya, minta pertolongan Tuhan ya, supaya kita ini punya kemauan yang kuat, ya. Kekuatan untuk mengalahkan keinginan daging dan kelemahan tubuh. Ya, jangan pikir ya karena ibu disambut Tuhan yang melayani makanya datang. Tidak. Saya juga pun menghadapi tantangan ya Bapak Ibu, kelemahan tubuh, kelelahan dan lain-lain sebagainya. Minta pertolongan Tuhan, kita pasti akan dimampukan. Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa kita semua bangkit berdiri, kita menutup ibadah kita pada sesi satu ini. Kami memuji kebesaran. Bersyukur, terima kasih kami boleh ada pada ibadah sesi 1 pada akhirnya Tuhan. Kami bersyukur kami sudah mengingatkan kembali ya Tuhan Yesus, seruan pertobatan sudah Engkau menyatakan dalam firman Tuhan. Hari ya Tuhan, Engkau untuk hati kami jadi hati yang lembut dengan teguran dan Tuhan, supaya kami boleh mengerti Tuhan dan kami mau lakukan Tuhan kami mau selalu bertobat ya Tuhan. Kami mau selalu melakukan perintah-Mu Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga kami menjadi umat punya-Mu yang selalu berjalan kebenaran dengan kebenaran terus dalam kehidupan kami. Kami perlu kuasa Roh Kudus dalam hidup kami, supaya kami sanggup melakukan setiap kebenaran Tuhan itu dalam kehidupan kami. Kami tidak sanggup dapat kekuatan ataupun pikiran kami, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kami kekuatan, bahkan setiap persoalan yang kami hadapi, masa depan kami, kebutuhan kami serahkan semua kepada Yesus. Berdoa untuk semua jemaat di Pacakut, terberkati dalam semua kerjaan, di rumah tangga dan anak semua terberkati, berikan kesehatan, kekuatan, terutama gairah untuk terus hidup menjalani firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang berkati Tuhan, dan kami akhiri ibadah sesi pertama dan kami akan ulang. Tuhan bersertakan diri dan pulang, dan kami akan masuk dalam berkat kasih karunia Tuhan. Terimalah berkat kasih
karunia keluarga, cinta kasih anaknya Yesus Tuhan, pertolongan, penghiburan dari Allah Kudus yang menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.